فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. أما بعد, ikhwani fillah hafizakumullah jami'an, setelah kita membaca muqaddimah terhadap kitab Al-Usul min Ilmi Al-Usul yang dikarang oleh Syekh Al-Alamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, yang mana beliau telah menyebutkan bahwasannya ilmu usul fikih didefinisikan dengan terpisahnya dua lafaz tersebut. Usul itu apa, kemudian fikih itu sendiri apa. Namun sebelumnya barakallahu fikum, sekedar penekanan juga pengulangan kembali bahwasanya ilmu usul fikih barakallahu fikum adalah ilmu yang mulia, ilmu yang sangat mulia, yang fungsinya, tujuannya seseorang ketika mempelajarinya adalah apa? Agar orang tersebut lebih mapan dan memungkinkan dan mampu untuk mengeluarkan 6 hukum-hukum syar'iyyah yang bersumber dari dalilnya yang inti, yaitu apa? Yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Paham itu ya? Nah, dan orang tidak akan mampu mengeluarkan dalil dari Al-Qur'an As-Sunnah dan mengeluarkan hukum dari Al-Qur'an As-Sunnah melainkan diantaranya mempelajari ilmu usul ini. Karena dengan adanya ilmu usul ini barakallahu fikum nanti akan bisa mengeluarkan hukum di situ. Paham ya? Hukumnya apa sih ibadah itu? Hukumnya wajib. Dalilnya mana? Wa'budullaha. Ibadahlah kalian kepada Allah Ta'ala. Dari mana wajibnya? Kita katakan di situ ada ilmu usul. Wa'budu amr wal aslu fil amr yadullu 'alal wujub. Kemudian berbuat syirik itu haram enggak? Haram. Dalilnya mana? Dalilnya firman Allah Ta'ala wala tusyriku bihi syai'a. Dan janganlah kalian berbuat syirik kepada Allah Ta'ala dengan sesuatu apapun. Taunya dari mana kalau itu haram? Kita katakan la tusyriku, fi'il apa di situ? Nahi, larangan. Paham ya? Al-asl fil nahi yadullu ala tahrim. Pada asalnya yang larangan menunjukkan apa? Haramnya perbuatan tersebut. Nah, dari situlah kita pahami bahwasanya ternyata kita bisa mengambil hukum dari dalil yang inti dengan apa? Ilmu usul. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Tapi jangan sampai berdalam-dalaman. Karena banyak ahli bidah wa dhalal yang mereka mengedepankan usulnya daripada dalil. Ini kan kaidah usul ini, tapi dalilnya bagaimana? Kaidah usul itu harus diterapkan manakala tidak berselisih dengan apa? Dalil. Manakala tidak berseberangan dengan dalil. Tapi kalau dalil itu berseberangan dengan ilmu usul, kedepankan dalil daripada ilmu usul. Tapi sebagian mereka tidak. Kalau dikasih dalilnya ini, Allah Ta'ala berfirman, Rasulullah bersabda. Nah, tapi kaidah usulnya seperti ini, kata mereka. Kaidah usulnya seperti ini. Ya, itu macam-macam mereka. Paham ya? Yang jelas upayakan barakallahu fikum kita mempelajari ilmu usul sebagai apa? Sebagai sarana, wasilah, perantara untuk memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah, bukan malah untuk mengakal-ngakali Al-Qur'an dan As-Sunnah. Itu keliru besar barakallahu fikum. Naam. Jadi ilmu usul seperti itu. Kemudian kemarin sudah kita sebutkan pertama kali yang masyhur dan ma'ruf, dikenal bahwasanya yang barakallahu fikum menyebarkan ilmu usul ini dan mengumpulkan dalam kitab tersendiri siapa kemarin? Imam Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Nah, barakallahu fikum rahimahullah taala. Nah, kemudian setelah itu barulah muncul ilmu-ilmu yang lain, baik dalam berbentuk puisi, pantun atau berbentuk tulisan-tulisan yang sekarang ada di hadapan kita. Paham maksudnya ya? Na'am barakallahu fikum. Kemudian kemarin beliau juga menyebutkan bahwasanya ilmu usul fikih, na'am barakallahu fikum, ilmu yang sangat mulia. Nah, barakallahu fikum, tapi ditinjau dari dua sisi tadi. Apa itu usul dan apa itu fikih? Usul itu jamak dari apa kemarin? Aslun, yang maknanya adalah ma yubna alaihi khairuhu. Adalah sesuatu yang dibangun di atasnya yang lainnya. Itu asl. Paham ya? Di atas sebuah kaidah dibangun hukum misalkan. Kaidahnya apa kaidahnya? Al-asl fil amr yadullu ala wujub. Nah, dari kaidah ini kita ambil hukum, berarti hukumnya wajib misalkan. Paham ya? Al-asl fil nahy yadullu ala tahrim. Hukum asal larangan menunjukkan haram, berarti perbuatannya adalah haram. Paham ya? Munculnya hukum tadi setelah mengetahui ilmu usul tadi. Paham ya? Dengan usul tadi, dengan dasar pokok tadi, dibangunlah di atas hukum. Paham maksudnya ya? Nah, maksud soal ini ya? Barakallahu fikum. Itu mengenai makna usul.
Usul secara barakallahu fikum jamak dari apa? Secara bahasa jamak dari aslun yang maknanya adalah ma yubna alaihi ghairuh. Nah, fikih sendiri maknanya apa kemarin? Secara bahasa al-fahm. Pemahaman. Itu ingat-ingat itu ya. Nah, barakallahu fikum. Jangan sampai kita selesai ini tapi tidak membekas, jangan. Upayakan membekas walaupun sedikit. Karena ilmu usul ini seperti ini kaidahnya. Mau tidak mau juga menghafal definisi dan pengertian. Paham itu ya? Al-fiqhul lughatan al-fahm. Sebagaimana ucapan barakallahu fikum firman Allah Subhanahu wa taala mengenai ucapan Daud alaihissalam, apa yang diucapkan? Wahlul 'uqdatam min lisani qawli. Paham ya? Uraikanlah ikatan yang ada pada lisanku. Mungkin berat dalam berbicara gitu ya. Yafqahu qawli, agar mereka memahami apa? Ucapanku. Paham insyaallah ya? Yafqahu yafhamu qawli. Paham insyaallah ya? Ayo barakallahu fikum. Allahumma faqihhu fid din ay fahimhu fid din. Paham insyaallah ya? Ayo barakallahu fikum. Kemudian barakallahu fikum wa hafizakumullah. Masalah hukum-hukum syar'iyyah kemarin kita sebutkan di sana ada yang namanya al-ilmu dan juga ad-dalil. Kemarin mungkin ada kekeliruan sedikit ya dalam menyampaikan. Yang benar adalah apa? Al-ilmu itu terbagi menjadi dua. Ilmu ad-daruri sama ilmu yang apa? Sifatnya an-nadhari. Nanti akan kita lewati nanti. Kemarin Anda mungkin keliru dalam atau terbalik kemarin. Kalau dalil ada dua. Ad-dalilus sam'i sama ad-dalilul aqli. Dalil sam'i itu dalil yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dalil akli itu dalil yang apa? Yang tidak perlu orang capek melihat dan juga barakallahu fikum bahas dalil akal. Seperti misalkan secara akal bahwasanya yang namanya api itu panas. Paham ya? Secara akal bahwasanya barakallahu fikum orang Allah Ta'ala di atas, berarti orang ketika mengangkat kedua tangan ke arah atas menunjukkan Allah Ta'ala di atas. Paham ya? Itu namanya dalil akli. Kalau ilmu bagaimana? Ilmu ada dua, ilmu nadhari sama ilmu ad-daruri. Ilmu nadhari itu ilmu yang butuh apa? Mencari dan membahas. Niat itu hukumnya apa? Wajib. Dalilnya mana? Itu namanya ilmu apa? Nadhari. Paham ya? Dalilnya mana? Innamal a'malu binniyat. Misalkan. Itu namanya ilmu apa? Nadhari. Ilmu yang daruri, ilmu daruri itu ilmu yang secara tidak langsung orang tidak perlu mempelajari tahu gitu loh. Bahwasanya apa? Al-kull akbar minal juz'. Annal kulla akbar minal juz'i. Bahwasanya keseluruhan itu lebih besar daripada sebagian. Ini secara langsung tanpa minta dalilnya tahu itu loh. Ini namanya ilmu apa? Ilmu ad-daruri. Nanti kita lewatin nanti. Barakallahu fiikum. Mahum insyaallah ya. Mungkin kemarin kalau mungkin tersamarkan karena terbalik dan semisalnya, sekarang lebih jelas lagi. Dalil terbagi menjadi berapa? Dua. Dalilus sam'i sama ad-dalilu apa? Al-aqli. Ad-dalil sam'i huwa alladhi madza? Ad-dalil sam'i huwa alladhi barakallahu fikum yu'khad minal kitab was sunnah. Dalil sam'i itu dalil yang diambil dari Al-Qur'an Sunnah. Sam'i itu nisbah ke sam', didengar. Al-Qur'an juga didengar, As-Sunnah juga didengar. Apa maksudnya ya? Kemudian yang kedua ad-dalilul aqli. Dalil yang sifatnya akli, akal. Tidak butuh dalil lagi. Paham ya? Secara akal orang paham itu. Paham maksudnya ya? Kalau ilmu terbagi berapa tadi? Dua, ilmu daruri sama ilmu nadhari. Ilmu daruri itu ilmu yang secara tidak langsung, secara darurat orang langsung tahu gitu loh. Api itu panas enggak? Orang tahu kalau api panas, anak kecil aja tahu kalau api itu panas. Enggak perlu dalilnya mana? Kalau api itu panas enggak perlu. Paham soalnya ya? Ilmu nadhari perlu apa? Dalil. Kalau ilmu nadhari perlu apa? Perlu dalil, mencari, melihat dalilnya mana. Kalau yang namanya barakallahu fikum niat itu adalah ibadah atau niat itu adalah barakallahu fikum atau amalan harus butuh dengan niat misalkan. Amalan itu butuh dengan niat. Dalilnya mana? Barulah itu namanya ilmu apa? Nadhari. Mengecek dan melihat. Dalilnya innamal a'malu binniyat. Paham salah ya? Itu sekedar menyempurnakan kemarin mungkin ada kesamaran dan yang semisalnya. Kita lanjutkan apa yang kita sampaikan atau yang kita barakallahu fikum kita selesaikan kemarin. Barakallahu fikum. Namun sebelum kita lanjutkan kita ulangi sedikit saja. Di situ sebutkan halaman yang ke-7 itu wal muradu biqaulina al-ahkamus syar'iyyah, yang diinginkan dengan ucapan kami hukum-hukum syar'iyyah, al-ahkamul mutalaqatu al-ma'khudatu, adalah hukum-hukum yang diambil minasyara' dari syariat. Apa contohnya? Kal wujub wa tahrim, yang seperti wajib, haram. Fa kharaja bihi al-ahkamul aqliyah, keluar dari situ adalah hukum-hukum yang secara akal. Kama rifati, seperti mengenal atau mengetahui annal kulla akbaru minal juz'i,
Bahwasanya keseluruhan itu lebih besar daripada sebagian. Ini ilmu apa namanya tadi, Akh Sufyan? Ilmu apa? Ilmu apa namanya? Ilmu apa? Hah? Ilmu akli. Sudah kita sempurnakan tadi penjelasannya dan yang ilmu pembagian sendiri, yang dalil pembagian sendiri. Dalil terbagi menjadi dua, dalil akli sama dalil sam'i. Paham ya? Nah, di sini sekarang pertanyaan ilmu apa? Ilmu ada dua tadi, ilmu daruri sama ilmu nadhari. Nah, bahwasanya yang besar itu bahwasanya keseluruhan lebih besar daripada sebagian ilmu apa namanya? Daruri. Secara darurat orang tahu gitu loh. Api itu panas. Paham ya? Enggak perlu dalil lagi. Nah, perhatikan tuh. Wal ahkamul adiyah, dan juga hukum-hukum adiyah, hukum yang berkaitan masalah kebiasaan. Adatnya itu kalau seperti itu bagaimana itu loh. Adatnya kalau biasanya mendung awannya hitam itu mau apa adatnya biasanya, kebiasaannya? Mau hujan, tapi enggak bisa memastikan itu loh. Nah, keluar dari pembahasan kan bukan hukum apa? Syar'iyah. Kama rifatin nuzulit tal, seperti mengenal atau mengetahui turunnya hujan. Fil lailatis syatiyah, pada malam hari yang memang curah hujannya banyak. Syatiyah itu curah hujan yang banyak. Idza kanal jawu sahwan, ketika cuacanya cerah. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Paham maksudnya ya? Ya, na'am. Jawu itu artinya udara, tapi diartikan cuaca. Nah, karena terkadang maknanya dua. Paham insyaallah ya? Berikutnya. Qala al-mu'allifu rahimahullah taala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, halaman yang ke-8. Wal muradu biqaulina al-amaliyah, dan yang diinginkan dengan ucapan kami al-amaliyah, ini kan definisi daripada fikih kemarin. Paham ya? Fikih kemarin apa kemarin? Ma'rifatu al-ahkam asy-syar'iyyah bi na'am al-amaliyah bi adillatiha at-tafsiliyah. Fikih itu adalah mengenal atau mengetahui hukum-hukum syar'i, hukum-hukum syariat ini al-amaliyah yang sifatnya amalan, perbuatan, beserta dalil-dalilnya yang secara terperinci. Paham ya? Fikih itu biasanya kan dalil terperinci. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Misalkan disebutkan dalam ilmu fikih bahwasanya yang namanya thaharah itu syarat diterimanya salat misalkan. Nah, dalilnya mana? Nah, terperinci kan? Dalilnya mana? Dalilnya adalah sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda misalkan. Allah Ta'ala tidak menerima salatnya salah seorang di antara kalian apabila berhadas hingga dia berwudu. Itu berarti dalam ilmu apa itu? Fikih. Mengenal hukum-hukum syariah, mengenal hukum-hukum syariat yang sifatnya amalan, tapi beserta apa? Dalil-dalil yang terperinci. Paham belum nih? Nah, berikutnya. Al-amaliyah apa maknanya? Ma la yata'allaqu bil i'tiqad. Berarti amaliyah, amalan itu adalah perkara yang tidak ada keterkaitan dengan keyakinan katanya. Kas-sholati waz zakati, seperti salat dan zakat katanya. Fa kharaja bihi ma yata'allaq bil i'tiqad. Maka keluar dari pembahasan itu adalah perkara yang berkaitan dengan i'tiqad, keyakinan. Katauhidillahi wa ma'rifati asma'ihi wa sifatih. Nah, seperti mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan mengenal nama-namanya serta sifat-sifatnya. Falaysa madzalika fikhan fil istilah. Maka yang seperti itu tidak dinamakan fikih secara istilah. Namun perlu diperhatikan, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan dalam syarahnya, nah, syarah yang cetakan yang kami miliki ini halaman 16, dia mengatakan qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, inna ilmat tauhid huwal fiqhul akbar. Bahkan ilmu tauhid itu fikih yang paling besar. Kok dikatakan tidak dikatakan fikih? Kalau kita telusuri sini perhatikan itu. Maka keluar dari pembahasan itu apa? Ilmu yang berkaitan tentang apa? Amalan yang berkaitan tentang i'tiqad. Ya kan? Perkara yang berkaitan dengan keyakinan, seperti mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengenal nama-namanya dan sifat-sifatnya. Wala yusamma, kata beliau. Maka tidak dinamakan dzalika ilmu tersebut fikhan, tidak dinamakan fikih. Fil istilah, secara istilah. Ini keliru enggak tadi? Keliru. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan barakallahu fikum, qala Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, inna ilmat tauhid huwal fiqhul akbar. Bahkan ilmu tauhid itu adalah fikih yang paling besar. Ilmu fikih yang paling besar. Li'anal fiqha, na'am, dikarenakan fikih, fiqhun fi dzatillah, adalah memahami tentang zat Allah Subhanahu wa taala, wa fi asma'i wa sifatihi, dan di dalam nama-namanya serta sifat-sifatnya, wa af'ali, dan perbuatan-perbuatannya, wa ahkamihi, dan juga hukum-hukumnya. Faqulu hadza, maka ini semuanya yusama fikhan, dinamakan dengan fikih. Paham salah ya? Dinamakan dengan ilmu fikih. Jadi ternyata ilmu fikih itu bukan berkaitan masalah salat zakat saja. Paham ya? Salat zakat itu perlu fikih juga, tapi ternyata mempelajari ilmu
Mengenal Allah Subhanahu wa taala juga termasuk fikih. Bahkan kata beliau apa? Fikul akbar, fikih yang paling besar. Karena semakin seorang hamba mengenal Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, akan diterima ibadahnya. Coba kalau salat, zakat tapi tanpa mentauhidkan, enggak diterima. Paham maksudnya ya? Nah, berikutnya. Wal muradu biqaulina bi adillatiha tafsiliyah, dan yang diinginkan dengan ucapan kami beserta dalil-dalilnya secara terperinci, adillatul fikhi al-makrunatu, dalil-dalil fikih yang al-makrunatu yang senantiasa bergandengan bi masailil fikhi at-tafsiliyah, dengan permasalahan-permasalahan fikih yang terperinci, itu maksudnya. Paham ya? Maksudnya dalil-dalil fikih yang senantiasa beriringan, bergandengan dengan permasalahan fikih yang terperinci. Seperti yang Anda sebutkan tadi. Bahwasannya thaharah syarat daripada apa? Sahnya salat. Terperinci itu kan, dalilnya mana? Dalilnya tadi itu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Naam, la salata bi ghairi tahurin, naam, wala naam shadaqata min ghululin. La salata bi ghairi tahurin wala shadaqata min ghululin. Tidak ada salat yang dianggap tanpa adanya thaharah. Dan tidak ada sedekah yang dianggap manakala yang disedekahkan adalah apa? Harta dari ghulul. Ghulul itu adalah harta rampasan perang, sebelum dibagikan sudah diambil duluan. Paham ya? Ghanimah itu kalau sebelum dibagikan oleh amirnya enggak boleh disedekahkan. Dibagi dulu. Nah, ghulul itu ngambil sebelum dibagikan nanti. Paham ya? Nah. Perhatikan di situ barakallahu fikum wa hafizakumullah. Nah, fa kharaja bihi usul fikhi, maka keluar dari ilmu fikih itu usul fikih. Tapi kalau ditanya kemarin bagaimana? Mana yang pertama kali diwajibkan atau mana yang pertama kali dianjurkan untuk mempelajari? Mempelajari ilmu usul dulu atau fikihnya langsung? Fikihnya. Karena orang butuh sekali dengan fikihnya itu. Nah, beriringan dengan belajar ilmu fikih, barulah diajari ilmu usul fikih, ilmu qawaidul fiqhiyah, seperti itu. Jangan malah mempelajari usul dulu. Kalau mempelajari usul dulu atau ilmu qawaidul fiqhiyah dulu, nanti fikihnya terakhir, bingung nanti bagaimana salat yang benar. Bingung nanti bagaimana wudu yang benar. Paham maksudnya ya? Aywa na'am, barakallahu fikum. Jangan sampai keliru. Li'annal bahtha fihi, dikarenakan pembahasan dalam ilmu usul fikih, innama yakunu fi adillatihi al-fiqhi al-ijmaliyah. Karena seringnya dalam ilmu usul fikih itu yang dibahas adalah dalil-dalil fikih secara global. Paham ya? Bahwasannya perintah itu menunjukkan wajib, bahwasannya larangan itu menunjukkan haram. Global enggak itu? Global. Paham belum sekarang? Aywa na'am. Perhatikan as-tsani yang kedua, ini pengertian yang kedua. Kemarin beliau menyebutkan apa? Dalam artian disebutkan dalam pertama, pengertian secara terpisah. Usul itu apa, fikih itu apa. Nah, sekarang baru pengertian yang kedua. As-tsani, pengertian yang kedua, bi'tibari kaunihi. Ditinjau, dilihat dari sudut pandang ilmu usul fikih itu sendiri apa. Paham belum maksudnya? Paham belum? Yang pertama kemarin dipisah. Usul fikih itu apa sih? Oh, ilmu usul fikih itu dipisah dulu. Usul itu apa, fikih itu apa. Nah, sekarang wasani yang kedua, maksudnya apa yang sebenarnya maksudnya? Maksudnya pengertian ilmu usul fikih itu sendiri apa, digabung gitu. Paham belum? Nah, kan ada ilmu usul fikih. Kalau digabung apa pengertiannya gitu loh. Bi'tibari kaunihi, ditinjau, dilihat dari sudut pandang. Nah, ilmu usul fikih itu sendiri apa? Naam laqaban li hadzal fan al-muayyan, sebagai gelar atau julukan terhadap apa? Studi yang ditentukan ini. Bidang studinya apa ini namanya usul fikih. Nah, usul fikih itu apa gitu? Fa yu'arraf bi annahu, maka didefinisikan maka didefinisikan bi annahu bahwasanya ilmu usul fikih itu adalah ilmun yabhatsu an adillatil fiqhi al-ijmaliyah. Pertama perhatikan. Ilmu usul fikih itu adalah sebuah ilmu yang membahas tentang dalil-dalil fikih secara global, wa kayfiyatul istifadati minha, dan tata cara atau bagaimana cara mengambil faedah dari dalil fikih yang masih global tersebut. Paham ya? Nah, wa halul mustafid, dan juga menjelaskan tentang keadaan mustafid. Siapa mustafid ini maksudnya? Adalah al-mujtahid, orang yang berijtihad. Al-mustafid sini adalah bukan orang yang mengambil faedah, nah. Maksudnya orang yang mengambil faedah dari dalil tersebut kan dijuluki dengan mujtahid. Jadi mustafid sini adalah apa? Ai al-mujtahid. Nah, paham maksudnya mujtahid itu? Mujtahid adalah orang yang berupaya semaksimal mungkin mencurahkan usaha kuatnya mengumpulkan semua dalil, kemudian dengan dalil yang global itu barakallahu fikum, atau terkadang dirinci dengan serinci-rincinya tapi dengan dalil tadi, akhirnya menyimpulkan sebuah hukum. Paham ya? Ini haram, dalilnya ini. Nah, ijtihad tapi.
Nah, ada dua kemungkinan ijtihad itu, ada yang benar, ada yang keliru. Kalau benar dalam ijtihadnya dan dia ahlan, dia adalah orang yang memang layak dan pantas untuk berijtihad, maka kalau keliru dapat berapa pahala? 1 pahala. Tapi kalau benar mendapat berapa pahala? 2 pahala. Idza ijtahada al-hakim awil alim fa asaba falahu ajran. Apabila seorang hakim atau seorang alim berijtihad kemudian benar, mendapatkan 2 pahala. Pahala apa itu? Pahala mencocoki kebenarannya dan pahala ijtihadnya. Ijtihad itu kan mencurahkan usaha kuatnya mengumpulkan semua dalil, melihat, kemudian meneliti dan juga membahas, kemudian menyimpulkan hukum. Ternyata kok benar, dapat 2 pahala. Kalau keliru bagaimana? Wa idza ijtahada al-alim awil hakim fa akhta'a falahu ajrun wahid. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila seorang hakim atau seorang alim dia itu berijtihad kok keliru, dapat 1 pahala. Pahala apa? Pahala ijtihadnya. Enggak dapat dosa dia. Paham ya? Tapi ingat, jangan dikit-dikit ini perkara ijtihadiyah, ini perkara ijtihadiyah, ijtihad para ulama. Naam, sahih, ijtihadnya benar atau keliru gitu loh. Jangan dikit-dikit perkara ijtihadiyah, ijtihadnya benar atau keliru. Ini ijtihad para ulama, boleh dakwah di televisi dengan video gambar makhluk bernyawa enggak masalah. Ijtihad para ulama, tapi ijtihadnya benar atau keliru gitu loh. Cek lagi. Kalau keliru tinggalkan, benar diambil. Jangan patokannya ijtihad saja. Ijtihad ini pun apa? Bukan sembarangan gitu, paham ya? Bukan terus jadikan hujah, tidak. Hujahnya Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, perhatikan sini. Barakallahu fikum wa hafizakumullah. Jadi ternyata ilmu usul fikih ini ternyata ilmu yang membahas tentang dalil-dalil fikih secara global dan bagaimana tata cara atau bagaimana caranya mengambil faedah dari apa? Dari dalil fikih yang masih global tadi itu, dan juga menjelaskan tentang keadaan mustafid. Mustafid itu adalah mujtahid, orang yang berijtihad. Contohnya biar enggak bingung sekarang. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala misalkan, yang paling mudah kita ulang-ulang aja ya tadi ya. Wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a. Di dalam wa'budu itu ada kaidah usul di situ. Usul fikih mana itu? U'budu fil amr. Nah, dikasih kaidah yang global. Al asl fil amr yadullu 'alal wujub. Hukum asal sebuah perintah adalah menunjukkan wajib. Berarti wajibnya muncul kan hukum. Berarti beribadah bagaimana hukumnya? Wajib. Wajibnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hukum asal daripada sebuah perintah itu menunjukkan apa? Wajib. Mudah kan hasilnya? Mudah. Cuman perlu direnungi. Setelah direnungi dihafalkan. Itu Allah musta'an. Semuanya modelnya menghafal ya. Nah, Allah musta'an. Man hafizal hadits qawiyat hujjatuh. Jadi menghafal itu enggak ada ruginya, apalagi perkara yang penting. Nah, barang siapa yang hafal hadis akan kuat hujjahnya. Perhatikan berikutnya, barakallahu fikum wa hafizakumullah. Fal muradu biqaulina al-ijmaliyah, yang diinginkan dengan ucapan kami ijmaliyah global itu bagaimana? Al-qawaidul 'ammah, ya kan? Maksudnya adalah kaidah-kaidah yang masih umum. Mislu qaulihim, seperti ucapan mereka al-amru lil wujub wa nahyu lit tahrim. Umum enggak nih? Umum. Asal sebuah perintah itu untuk wajibnya perbuatan tersebut, dan asal sebuah larangan lit tahrim untuk haram. Karena nanti ada rincian lagi. Pengharaman sini ditanzih atau ditahriman itu. Ya, karena dengan ada itu kan an-nahyu ditanzih atau ditahrim. Tanzih itu adalah makruh, tahrim haram. Perintah sini lil wujub atau lin nadab. Paham ya? Perintah di sini untuk wajibnya perbuatan tersebut atau lin nadab. Nadab itu mandub, sunnah atau sunnah. Kan itu. Perlu diperhatikan. Nah, wasihhatu taqtadil nufud. Nah, ini kaidah umum juga ini. Kaidah umum wasihhatu taqtadi an-nufud. Benarnya sebuah transaksi itu mengharuskan nufud, terlaksananya sebuah transaksi tersebut. Sihah itu benar ya. Jadi benarnya sebuah transaksi misalkan taqtadi mengharuskan nufud, apa nufud? Dilaksanakan perbuatan tersebut. Paham ya? Misalkan transaksi jual beli. Jual beli itu ada ijab dan ada qabul. Paham ya? Ada ijab dan ada qabul. Uang yang diserahkan, barang yang diserahkan. Nah, kalau seperti ini perhatikan sekarang. Setelah datang bertemu antara pembeli dan penjual, barang diserahkan, uang diserahkan, sah belum ini? Sah. Ini nanti apa? Berarti nufud, harus dilaksanakan. Dalam artian asli hukum asalnya seperti itu. Karena sudah benar transaksinya. Barang ada, uang ada, saling serah terima, ijab qabul dah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Fa kharaja bihi, maka keluar dari barakallahu fikum pembahasan ijmaliyah tersebut adalah apa? Al-adillatu al-tafsiliyah. Dalil-dalil yang sifatnya tafsiliyah terperinci.
Fala tudkar fi usul fikih, yang seperti ini tidak disebutkan dalam usul fikih. Illa ala sabili tamtsilil qaidah, kecuali hanya saja dalam bentuk apa? Dalam bentuk permisalan untuk sebuah kaidah. Jadi nanti ada kaidah contohnya ini gitu loh. Itu saja. Wa illa secara terperinci di mana tadi? Di dalam ilmu fikih. Paham belum tadi? Ilmu fikih tadi apa? Ma'rifatul ahkam syar'iyyah al-amaliyah bi adillatiha at-tafsiliyah. Kalau mau rinciannya ya di fikih itu. Gitu loh. Usul fikih cuma membahas ilmu apa? Ilmu dalil fikih secara global gitu loh. Paham ya? Kalau mau rinciannya di mana tadi? Ilmu fikih. Kalau globalnya di ilmu usul fikih. Terus kaidahnya dari mana kaidahnya? Kaidahnya untuk masalah fikih di ilmu qawaidul fiqhiyah. Kaidahnya sana. Terkumpul pada 5 kaidah pokok yang besar. Al-umur bimaqasidiha. Semua perkara tergantung dengan tujuan dan niatnya. Yang kedua, al-masyaqqah tadlibut taisir. Perkara yang memberatkan itu mendatangkan kemudahan. Yang ketiga, apa? Yang ketiga, al-yaqinu la yazul bisyak. Yang namanya yakin itu tidak bisa hilang dengan keraguan. Yang keempat, la darar wa la dirar. Tidak boleh membahayakan diri sendiri, tidak boleh pula membahayakan orang lain. Kemudian yang kelima apa? Al-'adah al-muhakkamah. Adat istiadat yang sudah dijadikan hukum. Aslinya orang pinjam cangkul tetangganya itu harus ngomong enggak aslinya? Ngomong, enggak boleh ngambil pakai cangkulnya misalkan. Tapi kalau sudah jadi adat, kebiasaan misalkan, kalau mau ambil aja, enggak usah ngomong, enggak masalah. Ya kita suatu ketika tetangga kita enggak ada, kita ambil cangkulnya boleh gitu loh. Adat jadikan hukum sudah. Paham ya? Biasanya kalau mengambil aja enggak perlu ngomong. Paham ya? Seperti itu paham maksudnya ya. Tapi kalau sudah belum adat, belum menjadi kebiasaan, misalkan ada tetangga baru baru datang akhirnya kita ambil cangkulnya. Kita ini tuduh mencuri. Paham ya? Karena belum jadi adat tadi itu. Paham maksudnya ya? Ayo. Karena aslinya kan mengambil hak orang lain atau mengambil harta orang lain tanpa seizinnya itu aslinya ghasab kan? Nah, barakallahu fiikum ya. Berikutnya, wal muradu biqaulina wa kaifiyatul istifadati minha, dan bagaimana tata cara mengambil faedah dari kaidah yang masih global tersebut. Ma'rifatu kaifa yastafid al-ahkam min adillatiha. Bagaimana maksudnya kata beliau adalah apa? Ma'rifatu, mengetahui, kaifa, tata cara atau bagaimana yastafidul ahkam, seseorang itu mengambil hukum, mengambil faedah dari hukum-hukum min adillatiha, dari dalil-dalilnya. Penting itu kan di ilmu fikih nanti. Bidirasati ahkamil alfat, dengan pelajari hukum-hukum lafaz wa dalalatiha, dan penunjukan-penunjukan lafaz tersebut min umumin wa khususin. Ya, baik yang berupa ini lafaznya umum, lafaznya khusus. Paham ya? Seperti ini penting juga nanti. An-nakirah fi siyaqin nahi tufidul umum. Itu kaidah juga itu. Contohnya apa contohnya sekarang? Contohnya. Nah, disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi apa? Ahadan. Perhatikan ahadan. Ahadan nakirah atau ma'rifah? Nakirah. Perhatikan. Fala tad'u. Ada nahi enggak situ? Ada larangan, la nahiyah. Fala tad'u. Maka jangan sekali-kali kalian menyeru, berdoa kepada Allah dengan seorang pun. Kalau ada orang katakan, boleh enggak kalau kita menyeru atau berdoa dengan pohon, dengan batu-batuan? Enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Dalilnya mana dalilnya? Ini di sini dalilnya. Dalilnya fala tad'u ma'allahi ahadan. Ahadan nakirah, wa nakirah fi siyaqin nahi tufidul umum. Faedahnya gitu. Sedangkan nakirah itu kalau dalam bentuk nahi larangan, maka memberikan faedah umum. Wala tusyriku bihi syai'an. Syai'an nakirah enggak? Nakirah. Nakirah fi siyaqin nahi tufidu umum. Nakirah dalam bentuk konteks pembicaraan nahi, di situ kan diawali nahi itu. La tusyriku. Syai'annya berarti umum. La malakan muqarraban wala nabiyyan mursalan. Semuanya enggak boleh. Tidak malaikat yang terdekat juga tidak boleh berbuat syirik dengannya. Untuk Allah Subhanahu wa taala tidak boleh nabi yang diutus, enggak boleh semuanya. Nah, paham belum ini? Kaidah yang seperti itu. Nah, jadi kata beliau memahami lafaz-lafaznya umumnya khusus, yang umumnya khusus. Paham ya? Seperti contohnya, kisah kejadian apa? Puasa ketika safar. Rasulullah menegur waktu itu. Karena waktu itu ada yang safar kemudian berpuasa dia. Tapi kenapa Rasulullah menegur? Rasulullah mengatakan laisa minal birri asyamu fasafari. Bukan termasuk kebaikan orang yang puasa ketika safar. Karena waktu itu orangnya itu ada masyaqqah. Memberatkan bagi dia sehingga dia pingsan dikerumuni itu kan menunjukkan bahasanya apa? Di sini kita ambil keumuman walaupun lafaz dalilnya ini adalah khusus tapi maknanya umum.
Nah, waktu itu kejadian apa? Kejadiannya waktu itu 6 sahabat yang tadi tidak mampu tadi. Tapi kita bawa kepada umum. Umumnya bagaimana? Setiap orang yang ketika dia tidak mampu untuk puasa ketika safar, maka puasanya tidak bagus. Tahu ya? Karena rukhsah untuk tidak puasa. Tapi kalau dia mampu, kuat, fisiknya kuat, silakan, enggak masalah. Paham belum? Buktinya Rasulullah juga puasa ketika safar. Nah, sebagian safar Rasulullah juga puasa, menunjukkan bahasanya puasa di waktu safar dilihat keadaannya seperti orang tadi itu. Mampu enggak? Ada masyaqqah atau enggak? Memberatkan atau tidak? Kalau memberatkan dan ada masyaqqah, maka boleh tidak puasa, rukhsah di situ. Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa 'iddatun min ayyamin ukhra.